Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah ya. Perkenalkan nama Bapak itu Abdul Nugroho ya. Nanti kalian bisa panggil Bapak itu Bapak Abdul. Jadi sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, Bapak pengen mengajak kalian untuk berkonsentrasi dulu. Maaf ya, berkonsentrasi dulu. Nanti ikutin Bapak ya. Jadi kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Jadi sebelum Bapak memulai materi, nanti Bapak ada video dulu ya. Nanti kalian lihat dengan baik-baik ya. Kalau misalkan ada yang penting nanti dicatat ya. Ya, Mas Faiz. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya semuanya tetap semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa bentuk bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam. Dan poin yang paling penting yang harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk ke belajar bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi ketika perubahan pergolakan alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia. Coba anak-anak lihat, apa itu bencana alam? Itu bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia. Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Ya. Tadi bencana yang pertama apa? Bencana alam yang pertama? Yaitu gempa, Bu. Jelas, Mas. Ya, terus bencana yang kedua apa? Bencana yang kedua itu banjir. Mas.
bencana alam yang ketiga apa? Tanah longsor. Itu tanah longsor. Ini terakhir dari tadi. Apakah pemerintah tadi kumpul sebuah meeting? Ya, lihat anak-anak. Jadi bencana alam yang pertama itu kan gempa bumi ya. Itu ada gempa bumi ya. Gempa bumi itu terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Nah, ketika gempa bumi terjadi, terus kita berada dalam ruangan seperti kayak gini ya. Kalau kalian misalkan di rumah, itu yang pertama kita harus keluar dari ruangan tersebut. Kita harus lari kayak ke lapangan. Kalau misalkan kita nggak keburu, terus ada meja, kita berlindung di bawah meja. Bisa dipahami anak-anak? Terus bencana alam yang kedua yaitu banjir. Ya, banjir. Banjir itu terjadi karena luapan air sungai. Luapan air sungai yang tidak tertampung. Jadi banjir ini itu dapat terjadi karena luapan air sungai yang tidak tertampung. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia itu yang pertama kita harus bagaimana sih caranya banjir ini dapat diatasi gitu. Seperti kita membuang sampah pada tempatnya, kita nggak boleh buang sampah sembarangan gitu ya. Apalagi kita membuang sampah di tempat aliran yang mengalir, itu nggak boleh ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Terus yang ketiga yaitu ada tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena tidak adanya tumbuhan tidak adanya daerah peresapan. Ini biasanya tanah longsor itu terjadi akibat yang pertama itu ada penggundulan hutan. Ketika kita menebang suatu pohon, itu kita harus menanam lagi ya, ataupun disebut dengan reboisasi. Jadi reboisasi ini dapat dapat tidak terjadinya tanah longsor karena dengan adanya reboisasi ataupun penanaman hutan kembali, itu daerah tersebut akan menjadi peresapan air. Jadi meminimalisir dari tanah longsor. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Habis itu nanti Bapak ingin kalian mengerjakan tugas ya, tapi nantinya berkelompok. Yes.
Nanti tugasnya kalian bisa dikerjakan ya, tapi berkelompok. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak pengen evaluasi lagi nih. Bencana alam yang biasa terjadi itu apa aja? Yang pertama itu ada gempa bumi. Yang kedua, terus yang ketiga, tanah longsor. Ya. Nanti habis ini kalian mengerjakan tugas ya, tapi berkelompok. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalian harus semangat belajar ya, jangan malas-malasan. Cukup sekian dari Bapak. Kita pamit undur kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.